Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan diberikan kepada kita semua. Baik, kita pada sesi atau episode 13 ini terkait dengan humanitarian logistik, ya, dengan 3 sub pokok bahasan adalah latar belakang humanitarian logistik ini, peraturan Kepala BNPB nomor 6 tentang pedoman pergudangan, dan studi kasus. Ya, di sini kita lihat stakeholder daripada humanitarian logistik, termasuk salah satunya adalah logistik companies di sini. Latar belakang, karena Indonesia ini sebagai negara di area Ring of Fire yang mempunyai deretan gunung berapi terbanyak di dunia, mempunyai risiko bencana alam yang tinggi. Salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah Indonesia seperti kita ketahui adalah tsunami Aceh tahun 2004, dan penanggulangan bencana baik pada prabencana, saat bencana maupun pasca bencana pastinya membutuhkan suatu koordinasi yang harus terintegrasi mengingat sensitivitas waktu, ya, sensitivitas waktu dan rentannya korban bencana, baik itu juga korban bencana letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami yang merupakan ancaman terus-menerus. Kita lihat di sini, Ring of Fire kita berada di antara pertemuan 3 lempeng tektonik utama yang menyebabkan rawan bencana gempa bumi, tsunami, bencana letusan gunung api, dan bencana gerakan tanah. Bagi praktisi bencana, menganalisa kemungkinan dampak bencana perlu dilakukan, ya, dengan beberapa matriks di sini atau tabel. Ada probabilitasnya diukur dengan skala 5 di sini, di mana 1 itu sangat kecil, 2 kemungkinan kecil, 3 kemungkinan terjadi, 4 kemungkinan besar, dan 5 itu yang dipastikan bisa terjadi. Sini kita lihat yang paling pasti terjadi ini, ini 4 kemungkinan besar adalah tanah longsor dan banjir yang probabilitasnya paling besar. Ya, dengan angin puting beliung ini kemungkinan kecil, gempa bumi ini sangat kecil, ya. Sementara dampaknya mulai dari sangat parah, sedang, ringan, dan sangat ringan, skala 5 sampai 1. Di sini yang paling parah biasanya terjadi gempa bumi, kemudian banjir, lalu berikutnya tanah longsor, angin puting beliung, dan terakhir kekeringan. Sementara gambaran potensi ancaman di atas ditampilkan juga dengan model lain dengan warna, tabel matriks yang probabilitasnya ini di sebelah kiri, dan di bawah adalah dampaknya, ya, dengan 5 skala masing-masing, ya. Dengan merah ini berarti sangat tinggi, ya, tinggi sekali. 2 ini kita lihat warnanya sedang, dan 1 ini hijau mungkin, ya, ini yang nilainya rendah, 2 kuning. Nah, bagi lembaga penelitian maupun kita perguruan tinggi, ya, mahasiswa yang berkutat atau mendalami ilmu kebencanaan maupun ilmu logistik, ya, terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat ini sangat diperlukan, ya. Kontribusi kita dalam teknologi logistik, dalam humanitarian logistik ini sangat diperlukan, ya. Maka pemerintah memperkuat kerangka pencegahan bencana ini dan kesiapsiagaannya dengan respon menetapkan Sistem Nasional Penanggulangan Bencana dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Dan dia membentuk BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada Perpres Nomor 8 2008, didasarkan atas pengalaman bencana tsunami Aceh tersebut. BNPB ini badan pemerintah non-departemen, dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, ya. Kemudian kita lihat ada peraturan Kepala BNPB ini 13 tahun 2008, pedoman manajemen logistik dan peralatan agar pengelolaan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel.
Salah satunya adalah pergudangan di bagian logistik itu yang merupakan bagian dari mata rantai pasokan sehingga menjadi bagian penting dari tahapan dalam proses manajemen logistik dan peralatan pergudangan meliputi penerimaan, penanganan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik dan peralatan penanggulangan bencana agar kualitas dan kuantitas tetap terjamin. Ini kebutuhan daripada peralatan maupun kebutuhan pada saat bencana. Peraturan Kepala BNPB nomor 6 tahun 2006 tentang pedoman pergudangan, paling tidak ada 6 bab di situ, ya. Ada nomor 1 pendahuluannya, kedua pengelolaan pergudangan, strategi dan kebijakan mekanisme pergudangan, ketiga denah sarana keamanan gudang, sistem informasi pergudangan, 5 pengelola gudang berisi pengelola gudang serta tugas pokoknya, fungsi dan tanggung jawabnya, dan keenam penutupnya. Manfaat pergudangan adalah sebagai bagian dari mata rantai pasok supply chain, sehingga menjadi bagian penting dalam proses manajemen logistik dan peralatan. Pergudangan ini meliputi penerimaan, penanganan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, dan pemusnahan serta pelaporan logistik. Tadi sudah disebutkan. Nah, manfaat pergudangan itu untuk bisa terjaganya kualitas dan kuantitas logistik dan peralatan. Ya, tertatanya logistik dan peralatan, peningkatan pelayanan pendistribusian, tersedianya data informasi yang lebih akurat, aktual, dan akuntabel, kemudian akses dalam pengendalian dan pengawasan, dan adanya tertib administrasi. Yang terakhirnya, tertib administrasi. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan logistik dan peralatan, dalam penanggulangan bencana perlu pedoman pergudangan. Ya. Jadi sini pergudangan ini tadi melalui ketertiban administrasi. Fungsinya direalisasikan pelaksanaannya ya penerimaan barang itu, penyimpanannya, pemeliharaannya, keempat pendistribusian, kemudian juga penghapusan atau pemusnahan kalau memang diperlukan, serta pengendalian ini diatur paling tidak ada 6 pelaksanaan di sini ya. Sini kelihatan 4 tapi ini ada 6. Tujuan pedoman ini adalah pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Ya, kemudian ada penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, bantuan logistik dan peralatan yang lebih baik dan tertib administrasi. Terjaminnya jumlah jenis dan mutu bantuan logistik dan peralatan ini juga diperlukan. Makanya di sini paling tidak ada 3 tahapan, baik tujuan maupun mekanismenya, mulai dari perencanaan, pengadaan, dan pergudangan. Ini yang baru bagian pertama, adalah manajemen logistik penanggulangan bencana di Indonesia pada tahap kesiapsiagaan dan tanggap darurat tingkat nasional, provinsi, dan kota atau kabupaten. Ya, di mana perencanaannya ada peningkatan kapasitas, ya, penyusunan rencana operasi, sedangkan mekanisme pendataan sumber daya logistik, kemudian ada penilaian kebutuhan berdasarkan hasil kaji, lalu pengadaannya permintaan penguatan stok, pemenuhan daftar kebutuhan, mekanisme pelanggan pada mekanismenya ini, mekanisme pelelangan untuk pengadaan pra dan pasca bencana, kemudian permintaan stok logistik, ini adalah mekanismenya. Nah, di sini pergudangan adalah memastikan jumlah, jenis, dan kualitas bantuan logistik sesuai dengan pengadaan, perlindungan stok dari kerusakan, penatakan gudang, mewujudkan nilai pelayanan. Di mekanismenya adalah melaksanakan unsur penerimaan, pengecekan barang diterima, struktur tetap yang mendukung operasi gudang, dan pelaksanaan gudang sesuai rencana operasi yang ada atau pedoman yang berlaku. Berlanjut di bagian kedua, pengangkutan pada tujuan ini, masuk pengangkutan ya. Jadi tadi perencanaan, 3 pertama, kemudian 3 kedua, pada halaman kedua, setelah adanya tadi perencanaan pengadaan pergudangan, dilanjutkan ke pengangkutan, pendistribusian, dan penghapusan, kalau memang perlu dihapuskan atau dimusnahkan ya, kalau memang udah selesai. Nah, pengangkutan di sini terjaminnya keamanan dan keutuhan logistik, mempercepat penyampaian logistik melalui moda transportasi yang tepat, pendistribusiannya memastikan penerimaan bantuan oleh masyarakat sesuai waktu dan tempat distribusi sesuai perencanaan, pemastian penerimaan penguatan stok oleh instansi,
Kemudian penghapusan adalah pelepasan tanggung jawab terhadap stok yang berlebih, rusak, dan tidak dapat digunakan. Penghapusan logistik atau peralatan secara akuntabel, efisien, aman, dan terpadu. Kemudian mekanismenya ini pemilihan moda transportasi berdasarkan perka BNPB, pendistribusian sesuai rencana kesiagaan, kontingensi berkala BPBD ya di sini. Kemudian penghapusan melalui lelang, ini adalah mekanismenya ya. Di mana penghapusan melalui lelang, hibah, tuntutan, ganti rugi setelah pemeriksaan. Studi kasus yang perlu kita pelajari di mana adanya permasalahan rantai suplai bantuan bencana yang unik di Indonesia menunjukkan perlunya penerobosan atau terobosan penataan sumber daya logistik, peralatan, dan metode yang inovatif. Ya, di sini ada bottleneck rantai suplai bantuan di mata birokrat BPBD, dan di sini ada bottleneck rantai suplai bantuan di mata masyarakat. Di BPBD mulai dari perencanaan, pengadaan, pergudangan, sumber daya manusia, sistem informasi. Di masyarakat ada administrasi, distribusi, SOP di sini, pandangan masyarakat pada saat didistribusi. Nah, irisannya adalah mekanisme koordinasi dan transportasi. Di mana terletak di sini koordinasi dan kerjasama belum terpadu. Ya, di sini ada irisan daripada administrasi ini, ya, antara perencanaan administrasi, irisannya mekanisme koordinasi yang belum terpadu. Masih kurangnya kerjasama ragam lembaga, otoritas yang berjenjang, dan stakeholder yang relevan di semua tingkatan ini masih kurang koordinasi, dan transportasinya masih kurang jumlah sarana transportasi, dan transportasi tidak dapat menjangkau tempat isolasi. Ini irisannya daripada kendala-kendala yang ada di perencanaan dan di distribusi. Nah, dari perencanaan distribusi ini adalah suatu alur supply chain atau rantai supply yang akan memperkuat logistik ya, logistik peralatan dan metode yang inovatif tadi. Lalu analisis permasalahannya dari banyak isu keterbatasan kapasitas, fasilitas, dan sarana sangat jelas bahwa perencanaan pihak pemangku kepentingan langsung itu perlu dibenahi ya. Jadi perlu dibenahi stakeholdernya. Perencanaan rantai suplai juga perlu meliputi penggunaan SDM yang berarti memetakan tenaga dan kapabilitas ke dalam kegiatan-kegiatan yang berbeda, berlandaskan dasar pemikiran yang kuat, dan hal itu juga mengindikasikan masyarakat tidak dilibatkan secara optimal, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk menangani donasi yang mereka kumpulkan. Jadi harus tetap dilibatkan masyarakat ini. Mekanisme koordinasi yang buruk tadi menyebabkan inefisiensi sumber daya berharga seperti waktu, tenaga, dan bantuan bencana. Jadi kata kuncinya adalah mekanisme koordinasi ini perlu dilakukan dengan baik. Secara keseluruhan rantai suplai bantuan bencana di Indonesia saat ini didesain secara sektoral, di mana beberapa instansi hanya berfokus pada satu titik rantai suplai tertentu, sementara instansi lain berkutat pada titik rantai suplai lainnya. Prinsip rantai suplai sangat penting diberlakukan BNPB dan juga BPBD dan pemerintah daerah agar semua pemangku kepentingan memiliki pandangan secara menyeluruh bird's eye view tentang penyelenggaraan bantuan bencana ini. Lalu rekomendasi menggunakan matriks rencana rantai pasok bantuan bermanfaat untuk memetakan informasi menjadi satu tabel besar yang dapat digunakan sebagai pertama sarana kesepakatan perencanaan antara pemangku kepentingan baik BPBD dan instansi lain, dan pengganti sementara daripada SOP, kemudian sarana pemantauan alur kerja rantai suplai bantuan logistik yang telah disepakati, dan sarana identifikasi kekurangan perencanaan yang dinilai tidak sesuai perlu direvisi kembali. Ini adalah contoh pengisian matriks rencana rantai pasok bantuan logistik penanggulangan bencana tingkat provinsi. Ya, cukup banyak tabelnya di sini, dan ini masih ada terusannya ke bawah. Nanti kita lihat komplitnya. Dan di sini ada beberapa contoh form humanitarian logistik pada buku pergudangan atau pedoman pergudangan BNPB. Kita lihat di sini ada formulir pertama adalah formulir permintaan bantuan, kemudian formulir pengadaan bantuan setelah permintaan, kemudian bagaimana pengadaannya, kemudian juga di sini melibatkan APBN, APBD, APBD 2 dan lain-lain. Kemudian formulir pendistribusian dan pengangkutan bantuan,
di sini mencakup di sini nanti akan melibatkan transportasi ya. Kemudian formulir keempat adalah penerima bantuan sampai ke tangan masyarakat. Di sini form ini digunakan ya. Kemudian ada juga bagaimana menganalisa spesifikasi gudang yang ada di pusat, mulai dari luas tanahnya, tinggi bangunannya, langit-langit, ventilasi, pagar, pintu gerbang, lantai, dinding, saluran air. Ini adalah spesifikasi yang dinilai layak, mestinya mendapatkan perhatian sebelum digunakan. Dan landasan hukum yang kita gunakan cukup banyak di sini. Tadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, PP 38 2007, PP 21 2008, PP 22 2008, PP 23 2008, Kepres 80 tahun 2003, Perpres ya, ini Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008, PM Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2008 Nomor 3, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 tahun 2008. Baik, ini mengakhiri sesi ke-13 kita.